Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai buat teman-teman yang lagi belajar atau yang lagi semangat-semangatnya. Nah, ada kabar terbaru nih buat kalian ya. Tanggal 30 Oktober kemarin, Permenpan RB, Menteri Permenpan RB kembali merilis materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2023 ya, di mana sebelumnya Menteri Permenpan RB sudah pernah mengeluarkan kisi-kisi pada bulan Februari tahun 2023 ya. Berarti ini udah ini memang untuk materi pokok 2022, tapi juga berlaku untuk 2023 dan baru-baru ini dilakukan perubahan. Namun di sini ya, tidak semuanya berubah secara total, mungkin ada yang lebih didetailkan lagi ataupun lebih dirincikan lagi daripada materi pokok sebelumnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan untuk materi di arsiparis ya, boleh di arsiparis. Nah, ini ada arsiparis ahli pertama dan juga arsiparis terampil. Sesuai dengan surat edaran atau surat terbaru dari Menteri tanggal 30. Yuk kita lihat apa aja sih perbedaannya. Nah, di sini ya, sini sudah ada beberapa jabatan baru untuk arsiparis, di mana ada arsiparis ahli media, ada arsiparis ahli muda, arsiparis ahli pertama, arsiparis penyelia, arsiparis mahir, dan arsiparis terampil. Oke, untuk kali ini saya mau bahas aja tentang arsiparis terampil. Sebelumnya materinya cuma ada sekitar 7 ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada pengantar kearsipan, kemudian Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dan PP Nomor 28 tahun 2012 untuk kemampuan umumnya ya, dan juga ada kemampuan khusus di proses penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, layanan arsip statis, pembinaan kearsipan yaitu berupa penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis dan pengelolaan arsip statis. Oke, jadi kita di formasi arsiparis terampil ini lebih fokus kepada arsip statis dan pengantar kearsipan lainnya untuk materi pokok yang dikeluarkan pada bulan Februari lalu. Namun pada tanggal 30 Oktober kemarin ya, kemampuan umumnya yaitu berupa konsep dan teori tentang kearsipan, peraturan perundang-undangan ya di bidang kearsipan masih bisa berlaku, yaitu masih bisa teman-teman pelajari di undang-undang ya yang sebelumnya. Kemudian untuk kemampuan khususnya ini lebih banyak ya teman-teman ya, jadi rinciannya jadi 14. Nah, dari sebelumnya yaitu 7 materi pokok dengan kemampuan umum, ini jadinya totalnya sebanyak 12 materi pokok. Yang pertama ada teori dasar pengelolaan arsip dinamis ya. Sebelumnya kita hanya difokuskan kepada arsip statis, maka di sini sudah harus lebih mempelajari juga tentang pengelolaan arsip dinamis, di mana ada peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan arsip dinamis, penciptaan arsip, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, teori dasar pengelolaan arsip statis ya, kemudian peraturan perundangan terkait arsip statis, restorasi arsip, pameran arsip, teori dasar pembinaan kearsipan, ini masih sama ya, masih tentang pembinaan jabatan fungsional kearsipan, peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan, dan juga yang terakhir bimbingan teknis kearsipan. Oke, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ya, pengelolaan arsip itu ada dilakukan melalui empat proses ya, pengelolaan arsip. Nah, ini berdasarkan
bimbingan teknis yang diberikan oleh Kepala ANRI ya Republik Indonesia tahun ini ya, di mana ada penciptaan, ada penggunaan, pemeliharaan dan juga penyusutan arsip. Kemudian apa sih yang apa aja itu yang termasuk ke dalam pengelolaan arsip dinamis yang harus teman-teman pelajari? Ada arsip aktif ya, unit pengolah yang melakukannya yaitu unit kerja. Ada arsip aktif, arsip vital, dan yang terakhir yang satunya yaitu unit kearsipan, di mana arsip yang tidak digunakan lagi atau penggunaannya telah menurun yaitu arsip inaktif. Oke. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ya beberapa instrumen pengelolaan arsip dinamis. Nah, penciptaan arsip yaitu berupa tata naskah dinas pastinya, kemudian penggunaan arsip ya, tata klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dan pemeliharaan arsip yaitu berupa klasifikasi arsip. Arsipnya dipisahkan sesuai dengan klasifikasinya, dan yang terakhir apabila sudah tidak diperlukan lagi atau sudah masih memiliki nilai guna ataupun tidak, maka dilakukan penyusutan dengan membuat jadwal retensi arsip atau disebut dengan JRA. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang bisa jadi pedoman teman-teman ya. Di sini ada Undang-Undang tahun 2000 nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada pelaksanaan undang-undang ya nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan ya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Kemudian teman-teman bisa cari di berbagai di internet ya, ataupun di buku ataupun di materi-materi tentang landasan teori arsip dan kearsipan ya. Nah, kalau saya ini ada di sini udah ya, ada beberapa materi tentang arsip dan kearsipan. Kemudian peraturan tentang peraturan Menteri Dalam Negeri ya, tentang ini boleh juga, ataupun teman-teman bisa melalui peraturan yang lainnya ya. Kemudian ada pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis nomor 17 tahun 2011 ya, peraturan Perka ya, Perka ANRI. Kemudian juga bisa di standar pelayanan arsip statis ya. Kemudian di nomor 8 tahun 2019 ini peraturan arsip nasional, berarti peraturannya ANRI ya. Berarti teman-teman bisa download di sana. Peraturan ANRI nomor 8 tahun 2019. Kemudian ada Perka ANRI nomor 19 tahun 2012 tentang penyusunan klasifikasi arsip ya. Ada juga di peraturan Perka ANRI lagi ya, nomor 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pemberkasan arsip aktif. Nah, arsip aktif ini masuk ke dalam pembahasan arsip dinamis. Kemudian juga teman-teman bisa di pembahasan pembinaan kearsipan. Nah, ini penting sekali ya. Peraturan ANRI ya nomor 22 tahun 2012 tentang desain pembinaan kearsipan pada pemerintahan daerah. Peraturan Kepala ANRI ya tentang Grand Design pembinaan sumber daya manusia kearsipan ya, tentang kearsipan. Dan juga teman-teman bisa pelajari ya, di mana ini ada materi baru yang bisa kita lihat tadi ya, yaitu restorasi arsip. Nah, restorasi arsip ini teman-teman bisa pelajari di peraturan arsip ANRI ya nomor 9 tahun 2019 tentang standar layanan restorasi arsip keluarga. Dan juga teman-teman bisa pelajari yang terakhir. Nah, ini bimbingan teknis kearsipan ya, bisa berlaku untuk pendidikan dan pelatihan, yaitu tentang nomor peraturan ANRI nomor 12 tahun 2019 tentang standar pendidikan dan pelatihan kearsipan.
Jangan lupa juga pelajari tentang penyusutan arsip di Peraturan ANDE Nomor 37 Tahun 2016 karena ini termasuk ke dalam pengelolaan arsip dinamis ya, di mana pengelolaan arsip dinamis dilakukan penyusutan melalui jadwal retensi arsip atau JRA. Oke, untuk teman-teman, itu aja pembahasan kali ini tentang peraturan-peraturan atau bahan materi yang bisa teman-teman pelajari dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang membahas tentang materi pokok kearsipan untuk seleksi teknis kompetensi jabatan fungsional arsiparis. Terima kasih, semoga sukses dan lulus P3K tahun ini, dan assalamualaikum.